gua usulin tuh Pak Presiden. Lakukan radical break. Back to nature and then you get Nobel Prize. Misalnya kawasan hutannya disebutkan 3,5 juta. Siapa ya yang ngomong siapa? Hutan alam, Siapa tuh? ada Temennya banyak soalnya. temennya Bang Rocky, banyak. iya. Buat temen gua nggak ada temen gue yang segedung itu. Andi Arif itu nggak signifikan. Ada beberapa temannya Bang Rocky juga kayak ngomong di salah satu cuitan di media sosial ya, enggak kok tingkat deforestasi nggak gitu besar katanya ya. Karena kan melihat ya itu misalnya di Sumatera Utara tersisa 1,7 1,6 juta dari 2,5 juta kawasan hutan yang dialokasikan. Bukan gue yang melebihi mereka yang kurang dari gue. Kalau alamnya gundul, tentara mau gerilya di mana? Kalaupun dia butuh, Nabi Musa nggak akan kasih pinjam. Ya, karena buat Nabi Musa ini kan lu bisa selesai sendiri. Lalu sekarang kita lihat mereka membatasi dukungan. Cuman ya nasionalisme yang ya nasionalisme dungu. Sahabat Opini Rakyat, selamat bertemu kembali di dalam forum Opini Rakyat. Hari ini kita akan mengangkat tema bencana ekologi dampak bencana politik ekonomi ini. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Ini orang yang elektabilitasnya dan melebihi Jokowi dan Prabowo kayaknya. Atau udah sama sekarang Bang Rocky? Perlu disurvei kayaknya nih Bang. Bukan gue yang melebihi mereka yang kurang dari gue. Kira niatnya. Ini sangat populer ya, Bang Rocky Gerung. Saya nih ketemu Bang Rocky tahun 2000-an waktu masuk Imparsial ya. Munir waktu itu masih hidup. Dia ngomong sama saya tuh bilang, lu belajar filsafat dan politik tuh sama orang itu namanya Rocky Gerung. Waduh, berat kita mendekatinya aja takut ya kan, karena padahal lu belajar ke gue panjat tebing aja nggak usah. Bola dia Bang Rocky, gue main bola. Nah, kalau gue main bola nih Bang, anak-anak bola sebelum main bola, kalau Sabtu gue main bola di Lubang Buaya, anak kampung Lubang Buaya. Sebelum main bola mereka cuma nanya satu, waduh Rocky Gerung tadi malam keren banget tadi. Di mana? Hancuran bola. Emang Rocky ngomong apa? Susah sih ngomongnya. Pokoknya gue tahu cuma satu hal katanya. Ijazah itu tanda orang lulus sekolah, bukan tanda orang berpikir. Cuma itu yang lain apa? Yang lain nggak ngerti itu ngomong Pak Rocky. Berat, tapi bahasa Betawi sebet dan mantep katanya. Hari ini kita akan bicara panjang dengan Bang Rocky terkait dengan bencana di Sumatera. Terima kasih Bang Rocky. Yang kedua, ini penguasa lingkungan di Indonesia nih, ya kan, bosnya Walhi, Direktur Eksekutif Walhi, Boy Evan Sembiring. Thank you Boy, udah datang, waktunya padat sekali nih. Itu kayaknya Walhi lagi dikasih salam sama Ibu Megawati ya, sama Pak Hasto ya. Kompas ya. belum minta salam balik sih. Harus salam balik dong Boy. Belum. Nah, yang kedua, saya ini karena temanya berat dan juga narasumbernya berat, saya nggak mau hostnya sendirian, sama kawan lama saya, beliau Islah, M. Islah, dulu di Kontras juga aktif di Walhi dan aktif lingkungan dan di mana-mana. Nanti mungkin Mas Islah bisa membantu saya untuk bisa mengislahkan kabinet yang berantakan. Mungkin bisa potong-potongan Bang. Mudah-mudahan Desember reshuffle ya Bang. Kira-kira pasti oke. Nanti kita lihat habis reshuffle puas atau tidak Pak Rocky. Reshuffle kemarin belum puas katanya. Masih anasir-anasir lama muncul. Saya langsung ke Bang Boy dulu nih Bang Rocky. Oh iya. Gimana Bang Boy, ini saya sampai baca ulang nih tulisan Walhi di tahun 2005 tentang kejahatan ekosida dan hak asasi manusia. Walhi 2005 udah ngasih warning tuh, bagaimana kejahatan ekosida ataupun kerusakan ekologi di Indonesia akan memberikan dampak serius di Indonesia. Dalam kasus Sumatera, orang berdebat
ini bencana alam kata pemerintah, karena alam, tapi masyarakat menganggap bahwa ini karena bencana ekologi, kerusakan ekologi, atau bahasa yang lebih ekstrim nih, kejahatan ekosida terjadi sehingga berdampak terhadap bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Ini menurut Bung Boy gimana yang terjadi di Sumatera nih? Sebenarnya ini tetap bisa dimaknai sebagai bencana alam, tapi nggak bisa dilihat satu-satunya pemicu, satu-satu peristiwanya bencana alam. Ini harus diperhatikan akumulasi kerusakan lingkungan, akumulasi degradasi hutan dan tanah kita, terutamanya daerah aliran sungai ya gitu ya. Dari aktivitas legal maupun ilegal mengakibatkan kerusakan yang demikian, itu yang mengakibatkan korbannya. Kerusakan yang diakibatkan oleh 3 peristiwa di 3 provinsi ini luar biasa. Nah, yang kedua yang perlu dilihat, kalau pemerintahnya bilang awalnya mereka bilang bahwa ini bukan ini ada situasi cuaca yang susah diprediksi. Nah, sebenarnya BMKG kan udah bilang ya, karena mereka berpikir bahwa siklon nggak mungkin masuk ke wilayah tropis. Nah, ini nggak disadari juga bahwa pemerintah belum menyadari bahwa bencana yang terjadi itu merupakan rangkaian perubahan cuaca, perubahan situasi akibat perubahan iklim. Nah, jadi suatu tempat yang seharusnya nggak bisa disinggahi atau sangat kemungkinan kecil disinggahi siklon, malah dilalui siklon yang luar biasa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, yang ketiga ini benar bencana ekologis, tapi belakangan kami mau menggambarkan gitu ya. Menggambarkan bahwa bencana ekologis memperlihatkan ada aktivitas perusakan, aktivitas penghancuran yang mengakibatkan dampak luar biasa. Nah, belakangan kami berdiskusi, ini bisa juga disebut dengan kapitalogenik. Lihatnya kenapa menggambarkannya sebagai kapitalogenik? Karena konsekuensi aktivitas kapital, akumulasi kapital yang bekerja di 3 provinsi ini, itu yang mengakibatkan kerusakan dan dampak luar biasa. Yang mendapat keuntungan siapa, yang mendapatkan dampaknya siapa. Korporasi-korporasi yang bekerja di Aceh dan Sumatera Utara dianggap patut bertanggung jawab atas kerusakan ekologi yang terjadi di sana sehingga menimbulkan bencana yang ada. Gimana menurut Mas Boy ini korporasi-korporasi ini? Mereka sebagai menikmat keuntungan pertama. Mereka yang melakukan aktivitas perusakannya. Jadi mereka layak dan patut diminta pertanggungjawabannya. Tapi nggak boleh juga semata-mata dibebankan ke mereka. Kalau kita lihat skema sirkuit kerjanya, ada negara kan yang berperan di situ. Kalau aktivitas legal, mereka yang menerbitkan izin, aktivitas ilegal mengapa dibiarkan. Nah, kalau sekarang kan sibuk-sibuk penegakan hukum, lo kemana aja bos? Sebelum-sebelumnya gitu. Di pemerintah bertanggung jawab, korporasi bertanggung jawab nih. Korporasi termasuk orang-orang kaya yang melakukan aktivitas legal mendapat keuntungan dari aktivitas tambang emas tanpa izin, aktivitas illegal logging. Data Wali ada nggak korporasi yang di lingkaran istana di sana, Bang Boy? Ada satu gitu, tapi mereka nggak aktif gitu ya. Tusam yang di Aceh gitu ya. Nah, mereka sebenarnya gagal menjaga areal kerjanya, kebun kayunya, perizinan kehutanannya nggak gitu besar. Nah, tapi jadi open access untuk legal logging dan aktivitas lain. Gitu. Gimana Bang Rocky? Ini soal kejahatan ekologi atau orang kejahatan ekosida ini yang terjadi di sana, Pak. Kita lihat cara diwacanakan. Oh, itu bencana alam itu. Siapa yang definisikan itu? Yang mendefinisikan itu manusia. Kalau misalnya skala katastrofinya ada di tengah hutan Afrika atau hutan, sebut aja hutan di Indonesia yang nggak ada penghuninya, itu disebut bencana apa enggak? Enggak. Jadi manusia mendefinisikan bencana itu karena yang kena manusia. Maka dia tuduh alam yang bikin gara-gara. Ya. Kan ngaco definisinya kan. Jadi dia tetap menganggap bahwa alam itu harus dia kendalikan. Alam itu dianggap sebagai entitas yang bisa menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Begitu ada kerugian dibilang bencana. Kalau keuntungan dia nggak sebut apa-apa kan, dia nggak berterima kasih pada alam kalau dia untung.
bangkit sosial alam. Begitu dia rugi dia sebut bencana. Nah kita mau pahami ini untuk menerangkan bahwa dunia udah tiba pada satu pletora baru yaitu kesetaraan makhluk. Ya. Hak pohon untuk datang ke pengadilan sama dengan hak CEO untuk datang ke Menteri Keuangan. Sama aja. Jadi kita mau lihat sebetulnya problemnya adalah pemahaman kita tentang hak pohon untuk tidak ditebang, hak sungai untuk tetap berliuk, hak rumput untuk hijau. Itu tidak dimengerti oleh mereka yang menuduh ini bencana. Itu duduk perkaranya di situ. Radikal and ya sebut aja filsafat lingkungan radikal dia nggak pahami. Padahal kalau dia disebut bencana alam, alam akan memperbaiki sendiri. Tetapi di mana ada manusia dan disebut bencana maka penyebabnya pasti manusia, antroposennya di situ. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut misalnya tuh. Alam menyediakan mata air di hulu. Dan di hilir kita nikmati mata air itu tuh. Tapi begitu antroposin intervensi human terhadap alam, yang tiba di hilir itu bukan lagi mata air tapi air mata. Mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir karena kelakuan manusia antara hulu dan hilir. Jadi kalau dipersoalin apa penyebab kerusakan di hilir? Ya kerakusan di hulu kan. Yang sekarang disebut sebagai hilirisasi, oke, harusnya bersih di hilir, oke, bagus, bersih di hilir. Pertanyaannya, di hulu bersih apa enggak? Pertanyaan di hulu itu bukan lagi pertanyaan ekologi, tapi pertanyaan politis. Kalau energi di hilir itu bersih, tetapi penguasaan hutan di hulu itu hanya 4 orang, artinya tidak ada proses demokratis untuk memperoleh itu. Jadi energinya bersih di hilir, kotor secara politik di hulu. Nah yang mesti dibongkar ya kekotoran politik di hulu yang membuat mata air yang bersih itu menjadi air mata di hilir. Kira-kira begitu cara berpikirnya tuh. Kalau kita mau lakukan radical reasoning terhadap kerusakan ini. Tapi pendekatan antroposentriknya juga harus dikritik Bang. Karena dia nggak menjawab manusia yang mana. Pokoknya manusia merusak. Itu dari posisi environmental ethics itu. Siapa yang merusak itu? Pengusaha merusak, rakyat merusak. Sama aja. Dari segi antroposin ini. Dari segi kerusakan yang tidak mungkin dibiayai lagi oleh alam sendiri. Kalau alam bikin kerusakan dia bisa pupuk sendiri kok. Kita lihat misalnya gurun Sahara itu. Gersang. Panas. Ini nggak ada gunanya di gurun Sahara. Kita puji-puji hutan Amazon. Yang sejuk, walaupun mulai ada masalah. Tapi kita bandingkan Amazon dengan Sahara, lalu kita puji yang hijau, kita kutuk yang gurun ini. Tapi kalau kita riset secara akademis, kenapa hutan Amazon itu hijau? Padahal nggak dipupuk. Gurun Sahara itu pasir kering, kerontang, tetapi gurun Sahara itu memproduksi fosfat. Biang pupuk. Begitu kena panas, fosfatnya ngambang. Menguap. Mengikuti rotasi bumi, dalam 70 jam fosfatnya tiba di hutan Amazon. Jadi hutan Amazon dipupuk oleh gurun Sahara. Begitu cara alam bekerja. Nah di Aceh nggak begitu. Di Papua nggak begitu, di Kalimantan nggak begitu. Karena ada intervensi manusia. Jadi antroposennya ini yang mesti kita apa. Baru kita mulai periksa antroposen ini motifnya apa. Kalau sekedar kebutuhan dasar, gak mungkin terjadi katastrofi. Itu berarti ada kebutuhan yang melebihi dasar. Yaitu needs berubah jadi wants. Siapa yang membuat needs berubah jadi wants? Siapa yang mengubah kebutuhan menjadi keinginan? Ya kapital. Kan begitu political economy analisisnya. Ya ini menurut Bang Rocky berarti bencana politik ekonomi ini menjadi penyebab soal betul-betul bencana kapital itu.
Karena yang mampu mengeksploitasi hutan itu bukan rakyat. Rakyat itu dia eksploitasi untuk makan sehari-hari aja kan. Tapi yang membuat dia dieksploitasi melampaui batas ya kapital. Cuman kapital yang mampu mengeksploitasi. Bukan mampu yang rakus untuk mengeksploitasi itu. Skala ekonomi yang tidak bisa dibatasi itu. Jadi di situ intinya tuh. Ini terjadi sudah cukup panjang Bang Rocky sejak Apanya? era Soeharto kerusakan ini Iya, Bang, iya, iya. ya, Ya sampai udah. sekarang. Problemnya koreksi atas persoalan ini nggak pernah dilakukan oleh setiap rezim bahkan di era Bukan nggak pernah dilakukan, memang nggak ingin dikoreksi. Karena memang keinginan kita itu kita artinya diam-diam juga kita senang kalau ada growth pertumbuhan ekonomi. Tapi kan belum pernah diuraikan growth itu diakibatkan oleh apa tuh. Kan mesti ada nilai tambah otak di situ. Kalau cuma gali-gali batu bara apa susahnya kumpul-kumpul begini jual kan. Gak ada nilai tambah kan. Dapat dari pohon yang motong aja. Jadi otak nggak dipakai kan. Mengandalkan apa yang tersedia tuh. Jadi gak ada gunanya dong. Eksploitasi semakin besar, tapi kecerdasan nggak bertambah itu Bang ya. Lain kalau temuin teknologi untuk membuat pohon itu dipotong dan dalam 2 hari dia tumbuh lagi ya bagus juga tuh. Itu baru namanya nilai tambah tuh. Tapi nilai tambahnya apa? Hilirisasi bukan nilai tambah. Wong lo, coba bayangin yang kita punya sekarang itu, yang manjat-manjat sawit dapat duit, gali-gali tambang dapat duit, kan nggak ada teknologi di situ. Yang kita anggap ada betul-betul dipikirkan secara matang dalam upaya untuk membesarkan produk nasional, meningkatkan pertumbuhan, tapi sekaligus membuat pohon itu senang. Kan itu mestinya itu yang terjadi tuh. seberapa parah proses deforestasi ini Bang Boy di Indonesia nih. Nah kalau di Indonesia di 3 provinsi ini aja kita bicara ya orang kan seharusnya apa yang disebut dengan kawasan hutan itu emang satu areal yang disiapkan atau diposisikan untuk kegiatan kehutanan gitu ya atau bertumbuhnya natural forest, berkembangnya ekosistem di hutan alam. Nah kalau kita lihat lajunya gitu ya di setiap provinsi ini memang dia secara konsisten dari 2001 itu konsistennya ada ratusan puluhan ribu, belakangan orang nanya tapi kan tingkat deforestasinya menurun ya di antara 40, 50, 40, 50, 60 ya dalam 5 sampai 6 tahun. Bukan itu, tapi kan kita harus ngecek akumulasinya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di Aceh gitu ya, di Aceh itu tinggal tersisa sekitar 2.600.000-an hutan alam, sementara kawasan hutannya 3,5 juta. Yang rusak udah banyak Bu. Ya kecil ya, kalau orang lihat kan kecil ya, tapi kan kita harus cek itu lokasinya di mana. Ya kan tapi hutan tanaman industri kan juga nggak bisa dikategorikan hutan. Oh ya pasti gitu ya. Nah kita bisa kalau orang bilang enggak kok nggak signifikan, ada beberapa temannya Bang Rocky juga kayak ngomong di salah satu cuitan di media sosial ya enggak kok tingkat deforestasi nggak gitu besar katanya ya. Misalnya kawasan hutannya disebutkan 3,5 juta. Siapa lalu ya yang ngomong siapa? hutan alam Siapa tuh Bang? ada Temennya banyak soalnya. temannya Bang Temennya Rocky banyak ya. ya. Buat temen gua nggak ada temen gue yang segedung itu. Andi Arif itu. Karena kan melihat ya itu misalnya di Sumatera Utara tersisa 1,7 1,6 juta dari 2,5 juta kawasan hutan yang dialokasikan. Nah ini kan sedang narasi yang sedang dimainkan bahwa nggak signifikan kok, masih ada tersisa hutan jutaan kok gitu ya. Tapi orang nggak melihat bahwa akumulasi yang lama ini itu yang melahirkan peristiwa, melahirkan namanya kan sederhananya daya tampung ya, kemampuan alam untuk memproteksi manusia, memproteksi ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat sih laju deforestasinya cukup besar gitu dengan angka rata-rata sekitar 40 sampai 50 ribu per tahun dari 2001. Bayangin itu berapa ya forest loss-nya. Itu hanya untuk di Sumatera ya. Di 3 provinsi. 3 provinsi doang. Tapi kan kurang lebih itu ya mereka kehilangan hutan alamnya hampir 5 juta kan dalam 20 tahun belakangan. Nah, sekarang kondisi kekinian Bang. Ini kenapa sih Pak Prabowo Bang Rocky berat sekali untuk menetapkan status bencana nasional itu? Ya kalau dia ringan itu semua mesti dibongkar dong. Kenapa berat? Ya kalau dibongkar semua menterinya kena kasus kan. Kalau jadi bencana nasional kita mesti hitung dari A sampai Z itu kan. Problem.
Jadi kita harusnya jangan menetapkan bencana nasional hanya di Sumatera ya. Di pemerintah pusat kita Yang tetapkan bencana nasional, evaluasi secara nasional juga kebijakan apa yang menyebabkan itu. Separuh menterinya mesti dipecat kan. Tapi kan sebenarnya situasi ini udah diingatkan ya dari 2001. Kalau kita kembali mengingat TAP MPR 9 tahun 2001 kan udah diingatkan. Mengapa kita butuh pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang baik? Kan kita bisa lihat di konsideran TAP MPR itu bahwa ada kemiskinan, kerusakan lingkungan, ancaman bla bla bla. Tapi itu nggak pernah dilakukan oleh presiden atau DPR-nya. Jadi tepat aja sih, kebencanaan itu bukan cuma terjadi di 3 provinsi ini, tapi sesungguhnya di pusat kekuasaan Jakarta ini. Wali sama teman-teman koalisi masyarakat sipil minggu lalu buat rilis somasi ke Pak Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional. Kalau tidak akan melakukan langkah-langkah hukum berikutnya. Gimana Bang Boy? Somasi udah dilakukan ya? Somasi sudah dilakukan, itu sebenarnya untuk mengingatkan ya. Tapi memang bahkan pemerintah daerah yang mengingatkan, kami nggak kuat nih gitu. Kita tahu ada situasi efisiensi, situasi lapangan yang begitu berat khususnya di Aceh dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini. Mereka udah sebenarnya mereka teriak minta tolong gitu ya. Nah kalau situasinya nggak bencana nasional, tapi pemerintah pusatnya hadir dengan baik, mereka memfasilitasi dan memberi dukungan dengan baik, oke. Nah ini kan karena ada teriak-teriakannya gitu ya. Kita nggak tahu apa yang membuat pemerintahnya kekeh, bahkan dengan sombongnya menyampaikan bahwa kita nggak butuh bantuan internasional, nggak butuh bantuan negara-negara lain. Kalau lihat kondisi yang terjadi di Sumatera, menurut Mas Boy harusnya sangat penting nih bantuan internasional dan lain sebagainya untuk mengatasi persoalan bencana ini. Dengan situasi kondisi sekarang ya, ini 14 hari hampir 3 minggu orang masih teriak kekacauan dalam listrik mati, distribusi susah, masih ada yang daerah terisolasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sangat urgent nih sebenarnya. Kondisinya sebenarnya udah nggak inkompeten nih pemerintah BNPB untuk mengatasi ini Bang Boy. Dari awal mereka inkompeten ya kalau dilihat dari situasi yang sudah ada early warning system dari BMKG, ada situasi yang menyebutkan ada 1.000 orang lebih meninggal. Lalu sekarang kita lihat mereka membatasi dukungan. Gimana ya, nasionalisme yang Ya nasionalisme dungu. itu kayak Bang Rocky Dan aja itu yang kita disebutin itu itu. dia. Bayang misalnya, nasionalisme dungu ini akhirnya diatasi dengan cara yang menggemparkan oleh Gubernur Aceh. Dia kirim surat minta bantuan BBM. Kan ini artinya, ya apa nasionalisme dibandingkan dengan humanisme, kan itu intinya kan. Ini kan ya sebut aja bencana. Bukan bencana alam, bencana yang disebabkan oleh kebijakan dengan akibat warga negara kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan itu poinnya di situ tuh. Tapi demi gengsi, apa gengsi ketika kemanusiaan itu call di atmos yang paling tinggi itu solusinya. Dan dia cerita kemanusiaan dia kan lepas sih dari lintas negara, lintas etnis. Itu. Kalau pergi ke Eropa misalnya tuh, anak-anak Eropa itu bersiap-siap. Gue baru berapa hari lalu dari Tokyo tuh ketemu anak-anak muda Jepang itu yang ingin masuk ke Indonesia. Gue tanya kenapa? Kan kalian anak muda yang enggak, kami bukan soal anak muda. Kami disebut anak muda karena nasionalisme kami adalah penderitaan manusia tuh. Ya. Kami warga negara Jepang, tapi kami warga negara kemanusiaan. Ya itu di mana ada bencana. Jadi lokasimu di mana? Kami berlokasi di mana ada bencana. Itu gengsi begitu cara berpikirnya tuh. Nah, jadi teguran itu jelaskan jawabannya. Saya ngutip yang Bang Rocky bilang tadi. Jadi somasi itu disampaikan karena ada konteks memahami nasionalisme secara dungu tadi. Itu kayak penting di nasionalisme yang dungu atau agak fasisme nih Bang Rocky? Itu 11-12 itu. Benar. Kedunguan nasionalisme Hitler yang dungu itu yang menghasilkan fasisme pada akhirnya. Karena nggak ada lagi orang yang mau terangkan pada dia. Nasionalisme itu adalah xenofobi itu. Nah, itu artinya sekarang apa yang bisa kita ucapkan? Xenofobi pada
bantuan asing kan, bagaimana menganggap bantuan asing itu adalah intervensi, kan diam-diam begitu kan, tacit knowledge-nya begitu, ini kan intervensi nanti harga diri kita di mana, ini bukan soal harga diri, soal kedaruratan yang akhirnya meminta humanitarian calls itu kan. Itu memang ada secara teknis, wah kan tiga pemerintah daerah itu belum menyerah tuh. Ya dia nggak mungkin menyerah kalau dikasih sinyal dari awal bahwa ini enggak, kita pusat bisa tangani itu. Pada saat yang sama kita tahu 2 menteri, 3 menteri bohong semua kan. Ya. Bahlil berbohong, Julhas berbohong segala macam. Itu itu yang saya sebut nasionalis berdungu. Bohong-bohongan itu dan presiden diemin. Kan mestinya digetok palanya tuh, lu manggul-manggul beras gawang tuh. Apa kekuatannya? Memang manggul-manggul beras itu memang memerlukan 2 dengkul yang kuat. Nah, terbul biasanya kuatnya di dengkul, bukan di otak itu. Ngomong sama si Curhani ngomong. Ma Bahlil dijamin oleh Bowo. Saya itu waktu studi S2, Bang Rocky, Bang Boy, ada profesor saya dari Inggris. Belajar mata kuliah judulnya disaster management tuh. Dia bilang satu kalimat dari dia tuh yang saya selalu ingat. Bencana yang sesungguhnya bencana itu terjadi bukan ketika bencana terjadi, tapi pasca bencana itu terjadi. Nah, apa yang terjadi di Sumatera, saya jadi teringat tuh omongan Profesor. Nah, gue tambahin Profesor, bukan pasca, pra bencana juga ya itu bencana. Karena BMKG bohong, dia nggak bisa deteksi dari awal si siklon kemana. Kan Jepang kasih sinyal, ini siklonnya di atas kita loh. Iya, benar. Kan mestinya BMKG siklon udah di atas dia, BMKG datang di depan siklon. Ini dia buntutin siklon doang. Ya siklonnya terjadi BMKG bisa ngapa-ngapain ya? Kan ditanya BMKG masih bilang, ya itu ada pergerakan siklon tapi potensi itu di bagian selatan Indonesia tuh. Ternyata bukan di bagian selatan. Apa peralatannya atau apa? Ya, tetap itu. Jadi bahkan pra bencana udah bencana karena tidak bisa dideteksi oleh teknologi. Padahal ini soal kecil. Ya kan nggak ada kebiasaan tuh siklonnya itu muter-muter di sekitar Sumatera tuh lain tuh. Ya justru karena itu lu ikuti dia lu tangkal di depan. Kalau bisa bilang dia di atas Jepang maka oke, darurat langsung tuh siapin peralatan segala macam tuh, ungsikan dulu walaupun baru sinyalnya karena ada teknologi bisa bilang begitu. Masa dia nggak bisa lihat tuh begitu Jepang bilang di situ artinya enggak, biasanya di selatan kan ngaco BMKG. Masuk. Ya perubahan iklim ini memang nggak membuat sesuatu nggak jadi normal. Nah itu yang saya kira juga gimana tuh BNPB harusnya bisa Katanya itu BMKG bisa nangkep itu perubahan-perubahan ini nggak bisa diprediksi secara normal lagi. Yang itu kalau Coba dicek berapa kali BMKG bikin salah prediksi coba berkali-kali salah prediksi. Itu mesti diganti tuh orangnya sama peralatannya. katanya tapi Bang Rok itu informasi udah masuk ke istana, tapi difilter, disaring sama lingkaran-lingkaran tuh. Ya karena lingkaran di presiden itu makin lama makin eksklusif. Potensi bencana pasti dianggap ya itu cuma potensi itu Pak, tuh sabar gampang Pak segala macam. Ini lingkaran itu juga yang mesti direhabilitasi. Kan ngaco tuh informasi. Bayangin presiden mungkin setelah dia lihat dari jurnalis internasional kalau itu pun nggak disensor oleh orang sekitar presiden baru dia ngerti tuh oh itu segitu. Kan tadinya kan biasa-biasa aja dianggap ya. Sekarang juga kelihatannya belum sejauh itu pengetahuan presiden tentang skala dan potensi eskalasi baru dari bencana ini kan. Tapi soalnya sekarang presiden udah tahu ada soal di lapangan fakta bahwa penanganan bencana terjadi kekacauan dan kenapa presiden sampai bicara dia butuh tongkat Nabi Musa untuk menyelesaikan situ. Padahal yang kita butuhkan cuma pulpen doang tuh. Buat surat penanganan bencana tuh, Bang Rocky, Bang Boy. Walaupun dia butuh Nabi Musa nggak akan kasih pinjam. Ya, karena buat Nabi Musa ini kan lu bisa selesaiin sendiri ngapain? Ya, atau itu kebiasaannya karena megang tongkat dari dulu ya gitu ya. Tongkat komando apa. Tapi memang itu kegagalan. Nggak tahu ya kalau dulu orang bilang nyebut Prabowo pinter atau ini udah membuktikan gitu ya bahwa maknai Prabowo pinter tuh kayak dengan cara yang berbeda deh ya. Dia pinter berdebat, pinter ngata-ngatain orang,
dan nggak pinter ngambil keputusan yang tepat untuk rakyat. Dan Ya presiden sendiri bilang ini orang-orang pinter nih cuma bisa mengkritik pemerintah. Kayak ke Pak Rocky itu tujuannya. Ke Bang Rocky kayak. Nggak ke orang-orang di dalamnya yang dungu. Kan logikanya begitu dong. Orang pinter kenapa cuma mau kritik dari luar tuh? atau enggak, Ya berarti yang di dalam nggak ada yang pinter dong. itu dia Bang. Berarti kan itu kegagalan Prabowo juga. Ternyata Prabowo gagal juga menseleksi orang-orang pintar, termasuk orang baik dalam lingkarannya. Iya tuh, kita mesti jujur kasih kritik itu tuh. Ya, Berarti memang perlu reshuffle secepatnya Pak Rocky. Gitu. ya selain reshuffle yang penting itu presiden yang ngasih yang Bang Rocky bilang tadi ya, bahwa bukan nggak pernah ada aksi korektif, jangan-jangan mereka nggak bawa aksi korektif. Nah, jadi Saya duganya begitu. iya, jadi presiden harus segera tuh. Tidak punya sense of reality, dia nggak dapat gitu kan. Kan mestinya pada presiden di brief bahkan melebihi keadaan supaya ada alert gitu kan. Ini pasti dikurang-kurangin kan datanya kan. Gampang gini kan. Bayangin misalnya Bahlil berbohong depan presiden, viral, presiden diamin. Sulhas pamer-pamer kemampuan dengkulnya itu, presiden nggak sampai sekarang nggak kasih poin, masih diundang ke rapat. Misalkan lu nggak Bahlil sama Sulhas pergi lu, jangan ikut rapat karena nggak ada gunanya lu di sini. Kan mesti begitu supaya publik lihat, oh Pak Presiden serius, dia mengerti problem kan. Gitu Pak Presiden Prabowo. Tapi soalnya presiden juga harus bertanggung jawab Bang Rocky. Iyalah. Karena dia pemimpin nomor satu, harus evaluasi dia. Nomor satu itu. Nah, karena itu presiden sebaiknya gitu ya, juga harus memimpin proses penegakan hukumnya. Kalau Prabowo bilang bahwa negaranya penuh maling, negaranya penuh orang-orang yang merusak lingkungan, dia buktikan tuh ya, ketika hukum berada di tangannya Prabowo, di tangan presiden saat ini, dia bisa menggerakkan kepolisian, bahkan mintain Kapolri, lu koreksi dong tuh ya Kapolda dan Kapolres lo, yang buat peristiwa ini semakin parah. Karena apapun ceritanya, perangkat kepolisian paling banyak nih. Nah mereka nggak ada kan, sebelum ada peristiwa ini, nggak ada berita heboh-heboh tuh di Sumatera Barat, di Aceh, Sumatera Utara, ada tindakan terkait dengan illegal logging. Lalu kita teriak-teriak, masa kita yang ngajarin, lo harus jangan berhenti di environmental dan forest crime dong. Lo harus masuk ke model penegakan hukum ekonomi, tidak ada penelitian uang yang bisa merampas kekayaan-kekayaan orang yang diuntungkan. Lalu mereka muncul lagi, kita udah mulai dengan PT TBS 1, yakin itu cuma 1. Nah jadi jangan mensimplifikasi masalah lah, dan memudahkan proses-proses penegakan hukum. Don, Dato' Wahid kira-kira ada potensi wilayah lain yang akan menimbulkan persoalan serius seperti di Sumatera, Pak? Kalau kita lihat kan seluruh bagian selatan ya, selatan Indonesia kan terancam ya, dari ujung Sumatera sampai Nusa Tenggara dan Papua ya. Nah kita lihat juga kemampuan lingkungannya gimana, dan semua wilayah Indonesia mempunyai krisis yang sama, krisis lingkungan yang sama, beban perizinan yang begitu besar, dan beban aktivitas legal yang sangat besar. Nah, jadi kalau kita nggak berbenah dengan segera, dengan penggunaan teknologinya dalam proses penegakan hukum, dalam penggunaan teknologi mencegah peristiwa yang sama berulang, sampai Maret kita menghadapi peristiwa yang berat. Ya, Bang Rocky, ini kan pemerintah seringkali minta maaf ya. Ada peristiwa ini minta maaf. Kan kita bukan lagi lebaran gitu. Yang kita minta tanggung jawabnya. Masyarakat menuntut untuk ada langkah hukum ke dalam proses melalui mekanisme citizen lawsuit atau mekanisme hukum lainnya. Menurut Bang Rocky gimana nih? Ya memang itu yang kita sebut langkah korektif adalah minta maaf dulu. Baru dengar suara jernih dari publik itu, bukan suaranya Bahlil atau ya nanti kan begitu selesai kabinet rapat, lalu di depan Presiden Prabowo dipamerkan lagi screen baru. Lihat Pak Presiden, tutupan hijau kita makin besar sebetulnya. Yang lain itu ya kecil-kecil yang coklat. Tapi coba lu zoom in gitu, tutupan hijau itu apa? Hijau lapangan golf, hijau sawit. Kan bukan hijau itu yang dimaksud dengan hijau alam kan? Kan mesti varieties, bervariasi itu. Ini hijau lapangan golf dianggap sebagai Indonesia tutupan hijau. Kan ngaco tuh kan. Hijaunya sawit itu hijau katanya. Asal ada daunnya. Asal daunnya hijau juga. Jadi itu soalnya. Presiden tidak di-brief untuk mengenali apa yang disebut sebagai hak alam itu. The right of nature ya. The right of nature. Itu konteksnya lain ekologis ya. Dan presidennya juga
Enggak, jangan-jangan juga presidennya milih orang yang salah untuk membrief dia ya Bang. Tapi itu juga harus Enggak, bukan orang yang salah, orang yang dungu. Saya sebutin berkali-kali itu. Karena kita nggak lihat ada seorang menteri yang datang untuk mengatakan bahwa natural disaster ini bukan disasternya, tetapi nature-nya yang dikhianati oleh kapital kan. Ini mesti dibongkar. ya kausalnya harus ada. Ya, Iya. dia bukan sekedar yang gini nanti diperbaiki. Nggak gitu. Ini mesti diusut dari awal. Jadi itu disebut mesti ada radical break untuk menghasilkan kembali keyakinan bahwa oke, presiden kalau begitu mengerti environmental ethics. Kan kita bisa tanya, Pak Presiden, do you speak environmental ethics? Kan beliau baca banyak buku kan. Tapi kita nggak mesti nanya ke Zulhas. Zulhas, do you speak environmental ethics? Kita harus tanya ke Harrison Ford. Atau jangan-jangan sulit karena kelompok-kelompok oligarkinya yang mendanai dalam proses pemilu kemarin presiden. Itu kesulitannya Prabowo mungkin ya. Tapi sebagai pemimpin, sebagai orang yang nomor 1 di negara ini, dia dong yang mimpin langsung. Kita nggak peduli tuh dia dapat uang dari mana pemilu lalu Pada waktu itu. dan sekarang dia sedang menjalankan mandat konstitusional. Harus berani. Harus berani dan harus bisa. Buktinya netapin bencana nasional aja takut ya kan. Itu menurut saya bukan takut ya. Prabowo menggunakan kan dari pidato yang tadi malam dia ngomong bahwa Indonesia berdaulat, nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, maka PR-nya itu memang mukulin pemerintah harus rame-rame. Kita mukulin ngata-ngatain, kita dibilang pinter. Padahal kita nggak pinter-pinter banget kok gitu ya. Padahal contoh di Aceh itu kan di 2005 bahwa bencana itu justru menyebabkan Aceh itu kembali dalam tanda kutip bahwa adanya bencana itu ada asing terlibat begitu ya. Justru Aceh bergabung dengan Indonesia begitu, bukan intervensi yang kemudian Memang presidennya fobia ya. yang Presidennya fobia dengan nggak tahu ya, atau karena kebiasaan ngomong antek asing, apa asing, semua disalahin asing. Bahkan dia nggak melihat bahwa dominasi kapital Indonesia bukan asing malahan gitu ya. Ketika kita ingat pemilu-pemilu sebelumnya, ini antek asing enggak. Mayoritas kapital kita dikuasai orang lokal kok. Itu kekhawatiran fobianya Prabowo dengan asing kayaknya perlu diobatin dan dia kayaknya harus ke psikolog deh. Nggak yang tadi aja deh, lebih keren. Tapi Bang Rocky nasional kan dungu ya gitu ya. Itu hanya kata yang bisa diucapkan oleh beliau tuh. Gua ngasih umpan lambing aja dia. Kalau manajer BUMN boleh, orang asing, utang luar negeri boleh ya kan, investasi boleh. Tapi kalau soal kemanusiaan, asing nggak boleh masuk. Itu menurut saya Kemanusiaan nggak kenal batas negara kan betul. seharusnya. Jurisdiksinya universal itu harusnya. Makanya kayaknya perlu banyak diskusi sama Bang Rocky tuh Pak Presiden, supaya menjelaskan nasionalisme ini. Pak Presiden gini loh nasionalisme. Masalahnya presiden udah terpilih, election udah selesai. Sekarang periode decision. Ya. Jadi ya udah, lu dapat duit dari mana aja, tetapi selesai, lu udah kasih konsesi mereka. Begitu ada disaster, stop dong itu. Jangan lagi Takut sama oligarki. jangan lagi berupaya untuk permisif pada hasil election. Ini sekarang decision. Jadi hasil election udah ada sekarang periode decision. Dia mesti putuskan sesuatu tuh. Lepas dari oligarki lebih enak untuk jalani hidup yang memungkinkan orang lihat oke, ada determinasi pada presiden. Tapi presiden tetap bahasanya, kenapa kalian pesimis dengan kami? Gue bilang iya gue seorang pesimis yang rasional. Menteri-menteri lu itu optimis yang irasional. Kan mesti begitu dong diucapinnya. Ya. Jadi bukan soal pesimis apa optimis, determinasinya di mana itu. Basis buat mengatakan saya ambil alih. Maka mereka yang tidak mengerti masalah saya pecat. Bahlil nggak mengerti masalah, Zulhas nggak mengerti masalah. Kalau dia mengerti bukan begitu cara menanganannya kan. Dia mesti beritahu presiden, Pak Presiden memang baru 20%, tapi besok 30% hidup PLN. Bukan tiba-tiba, 93% tuh. Itu out of the blue, mana? Enggak, dan Prabowo juga keliru ya Bang dalam melihat konteks penegakan hukum ya. Dia kayak harus berhenti tertipu dengan Polri. Polri kan sekarang ambil panggung bahwa mereka melakukan penyidikan, lalu ada penyegelan.
Nah pertanyaannya yakin tuh cuma satu atau beberapa perusahaan yang terlibat? Ya mulai dibikin, oke nanti Ya ini seolah-olah ya. masyarakat sipil juga begitu, undang-undang anti oligarki. Iya, tapi kalau kita lihat basisnya untuk anti oligarki tertentu, bukan oligarki semuanya. Kan palsu wacananya kan. Yang kita sebut oligarki udah terbayang, oh ini bentuk wajahnya seperti ini, bentuk rambutnya seperti itu kan. Sementara oligarki yang lain bentuk wajahnya, bentuk kulitnya, segala macam itu warna kulitnya nggak disebut oligarki. Jadi itu juga tuh sinyal bahwa kita juga itu tidak optimal untuk mengatakan bahwa oligarki itu semua yang kapitalnya ditanam di nature, itu namanya oligarki itu. Bukan cuma oligarki tertentu. Nah, oligarki yang tidak mau disentuh itu oligarki yang berlindung di istana. Kan itu intinya kan. Apakah mereka kena undang-undang oligarki ini? Kena sebagai undang-undang, tapi proses hukumnya dia akan dilindungi. Karena tadi transaksi waktu election. Padahal ini saatnya untuk bikin decision. Terjadilah bencana ekologi ini karena tadi nggak ada decision ya. Bang Rob, ini kan saya mau lihat yang terakhir nih. Bagus. Ya kan? Karena Bang Rocky ini waktunya sempit. Saya mau bilang bahwa apa namanya, ini pemerintahan nggak kompeten. Kira-kira begitu nggak ngurusin Ya, bencana? tapi kita mesti lihat lebih jauh dari itu tuh. Kan dalilnya begini. Eksploitasi orang terhadap alam adalah akibat dari eksploitasi orang terhadap orang. Jadi alam itu proletarnya proletariat. Kapital mengeksploitasi manusia, akibatnya manusia mengeksploitasi alam untuk bertahan makan karena disparitas. Itu logiknya mesti begitu. Nah, kalau logik itu dimengerti oleh pemerintah, dia bisa lakukan radical break. Tapi kalau enggak ya piecemeal aja, nanti ditanam lagi gampang tuh. Ya tapi eksploitasi jalan terus. Nanti rakyat disalahin, memang rakyat mau memotong kayu kok. Tapi dia motong pakai parang bukan pakai mesin. Tapi saya pesimis ada radical break tuh Pak Rocky. Ya? Ada pesimis ya ada radical break itu Presiden berani. Ya itu intinya di situ. Jadi kalau dia nggak bisa bikin radical break, maka dia akan di break oleh history itu. Alam akan nge-break tuh Pasti Presiden. itu. Oh, ya. Dengan sendirinya. Kalau kebijakannya nggak bisa dilakukan, alam bilang oke, lu tunggu aja lah periode berikutnya tuh. Nah periode berikut ini yang sangat mungkin berakibat pada keadaan stabilitas politik kan Mualim udah ngomong ke PBB itu artinya ada problem geopolitik karena kondisi Aceh yang masih disorot sebagai potensi untuk menghasilkan instabilitas di NKRI, maka pasti itu intelijen pasti spot ke Aceh. Kenapa? Aceh yang angkat tangan untuk minta bantuan internasional jadi problem diplomasi yang baru lagi. Jadi tetap kita mau lihat kapasitas pemerintah ini apa sebetulnya. Dia punya kapasitas kah untuk membaca potensi krisis ekologi ini, bencana ini menjadi bencana ekonomi atau bencana politik, lalu menjadi bencana global. Coba kita lihat misalnya, mau nangani itu, uang udah nggak ada tuh, duit dari tarik sama Purbaya. Sementara kapasitas fiskal nggak mungkin lagi itu. 500 miliar doang tuh kan. Iya oke. MBG 1 triliun per hari. Oke, nah sekarang bayangin misalnya sampai daerah ini baru mulai punya uang mungkin Maret karena Desember habis kan penyusunan APBN tuh. Pada saat itu mama mulai berteriak tuh impact dari perlambatan ekonomi ini nih. Gen Z mulai dapat ide baru dari Bulgaria, Nepal diingat lagi kan. Jadi, semua ini bisa potensi terjadi di awal tahun depan itu. Nah, kalau gue bisa bikin dalil misalnya dengan prediksi yang agak dramatis, tapi dengan data akademis yang kuat. Kira-kira bulan Januari oke, sedikit. Masuk Februari, elit mulai frustrasi karena mulai takut ada yang mau diganti, ada yang elit ekonominya udah capital outflow karena dianggap wah ini bisa ada rasisme nih kalau ekonominya memburuk. Bahwa ada potensi elit itu akhirnya retak tuh. Nah frustrasi elit ini akan ketemu dengan piring kosong mak-mak. Bayangin. Bisa terjadi. Nah seluruh data makroekonomi segala macam ada di situ kan. Data keresahan Gen Z ada di situ. Jadi dengan mudah kita bilang pasti terjadi sesuatu. Akibat apa ya? Akibat kebijakan yang tidak konsisten dari kabinet. Itu. Ya. Tapi kalau dibilang oh gomporin, bukan ngomporin.
Ini Ya, setuju. logiknya begitu ke situ. Prediksi logiknya. Ini prediksi sangat logis kok. Gitu. Saya Oke, apalagi ya? saya sebenarnya 2 atau 3 tahun lalu ya atau berapa lama baca bukunya Yuval Noah Harari itu tentang 21st century. Dia bilang ancaman ke depan itu bukan lagi perang dalam 30 tahun pertentuan tapi keruntuhan ekologi itu dia bilang. Iya itu. Jadi soal serius dalam level Iya global. itu. Jadi itu masalah serius tuh dalam konteks itu. Gimana Bang Boy prediksi Indonesia ke depan dalam konteks global isu lingkungan? Sebenarnya kan kondisi krisis ini diakui oleh UN. Misalnya mereka bilang triple planetary crisis gitu ya. Ada krisis kehilangan keanekaragaman hayati, krisis karena iklim, dan pencemaran. Nah, kalau situasi ini nggak disadari secara global, nggak disadari di Indonesia sendiri, nah maka sebenarnya Prabowo yang membuat konsolidasi dan solidaritas antar masyarakat yang melawan dirinya sendiri. Jadi situasi yang diciptakan Prabowo atau akumulasi kerusakan-kerusakan yang terjadi, yang mengakibatkan situasi yang buruk ini, itu yang melahirkan solidaritas, konsolidasi masyarakat yang tentunya secara konstitusional, secara demokratis memungkinkan mengganggu pemerintahan gitu ya. Atau bahkan secara demokratis mendorong ada pemerintahan yang baru atau seperti apa gitu ya. Jadi Prabowo yang krisis lingkungan berelasi dengan konsolidasi dan solidaritas rakyat menghadapi pilihan pemerintah yang buruk. Ya itu artinya Prabowo bisa dihukum sama alam dan dijatuhkan sama alam sendiri itu kalau gagal. Kayaknya nggak didukung alam sih kemarin gitu kayaknya. Terus ngomong gitu Kalau Walhi kan pernah bilang itu 83% daerah di Indonesia, artinya hampir semua daerah Indonesia ini rawan bencana. Sekarang terjadi di Sumatera, beberapa daerah Jawa sudah mulai longsor. Nah, apa yang harus dilakukan secara nasional ini untuk mengantisipasi itu semua? Ada 3 hal penting ya menurut kami di Walhi. Pertama itu tentu gitu ya, yang harus dilakukan terlebih dahulu melakukan evaluasi perizinan secara keseluruhan di Indonesia berdasarkan daya dukung, daya tampung, pokoknya batasan planet lah, termasuk isu-isu sosial di dalamnya. Nah itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, aktivitas legalnya memang dipukulin. Nah polisi, ya gimana Bang? Ya makanya yang paling salah dalam proses ini gitu ya, ketika polisi tampil dengan mukanya berhasil dengan TPPU, legal logging, kita sih ngerasa tuh nggak keberhasilan kok, keterlambatan mereka dalam menjalankan hukum, penegakan hukum ya, jalankan hukum gitu. Itu yang 2 hal. Yang ketiga, yang paling penting harus stop dong ya. Jadi kita sekarang ini kita nggak pada fase moratorium namanya, tapi pada fase menghentikan terlebih dahulu proses-proses penerbitan izin baru. Yang terakhir, bagi kami solusi terbaiknya mengkoreksi target pertumbuhan 8%. Pertumbuhan ekonomi, orang selalu senang dengan bicara pertumbuhan ekonomi, tapi orang tahu nggak rumusnya pertumbuhan ekonomi apa, variabel perhitungannya apa. Salah satunya konsumsi loh, lalu ekspor impor. Kita lihat karakter bangsa kita ini, semangatnya eksploitatif, lalu semangatnya mendorong konsumsi, itu bakal memperparah gitu ya. Jadi Prabowo di awal tahun depan harus muncul dengan mengkoreksi terlebih dahulu target pertumbuhan ekonominya. Gak relevan dengan keselamatan Indonesia. Atau nggak perlu ada pertumbuhan? Relevan. Kita punya banyak kok. Mungkin Bang Rocky bisa Ya menjelaskan. itu kan yang mesti dihitung. Oke, growth-nya 6%. Bisa 7%, bisa. 8 bisa. Bisa 10%. Bisa. Tapi pertanyaannya 10% pertumbuhan, berapa persen ecological footprint? Ya. Dia berapa persen kan? Itu kan baru otak kita itu, oh begitu. Kenapa? Ini era orang bicara tentang earth ethics, etika bumi pada akhirnya kan. Jadi kalau kita nggak percaya itu atau gagal dengan grammar environment ini, ya kita diketahui oleh Gen Z kan pada akhirnya. Jadi solusinya gampang. Presiden Prabowo ada momentum untuk menghentikan cara berpikir menambah growth itu dengan ekstraktif industri. Bilang aja saya Presiden Prabowo, mulai sekarang saya ditegur oleh alam, maka saya akan tegur semua kapital. Saya akan tegur birokrasi. Stop eksploitasi alam. Di dalam hitungan 2 jam dia jadi berita internasional. Akan mempunyai kebijakan di Afrika, kebijakan di Eropa, segala macam. Karena Indonesia dianggap sebagai leader di dalam upaya untuk memproteksi alam. Presiden Prabowo ucapkan itu hari ini, 2 minggu lagi dia diproses untuk dapat Nobel. Karena melindungi lingkungan.
Pasti tuh. Itu kan yang namanya radical break. Berani kayak itu. Nih gua usulin tuh Pak Presiden. Lakukan radical break. Back to nature and then you get Nobel Prize. Kalau tidak terjadi Bang Rok artinya Prabowo gimana tuh? Dia sedang dihukum malam itu dia. sedang Membunuh membangun diri ya. sedang membangun akumulasi kemarahan masyarakat dan kemarahan alam, dan dia bakal ngedumel dengan situasi yang ada, ya. Dan dia membuka ruang konsolidasi dan solidaritas untuk menjatuhin dia, ya. Gue terakhir aja nih, karena ini terkait kompetensi gue. Depan gue nih Bang Rocky susah waktunya. Ada statement Bang Rocky itu gue seneng sekali tuh, ngutip Bung Karno tuh, sampai ulang-ulang tuh. Alam di Indonesia itu bukan hanya untuk oksigen dan sebagai apotik, tapi untuk pertahanan semesta. Kalau alamnya gundul, tentara mau gerilya di mana? Kan Presiden Prabowo bilang kita kesemestaan rakyat dengan alam itu, dengan makanan, dengan rakyat itu yang akan jadi barrier kita untuk berhadapan dengan perang yang berikut tuh. Nah harusnya dia hijaukan alam itu supaya itu jadi tempat gerilya, kan begitu kan? Betul. Bukan menambah 700 batalion buat ngapain gitu kan? Jadi konsep itu yang 700 batalion hutannya gundul buat apa? jadi Atau ya, diganti sawit. Yang ngumpet di mana pun ketahuan ntar. itu soalnya tuh. Jadi Pak Presiden revisiting our ideology itu di dalam soal pertahanannya, itu pertahanan semesta. Pertahanan semesta itu diproteksi bukan oleh peralatan tapi oleh hutan itu. Jadi sekali lagi kesempatan ini di Imparsial kita mengucapkan itu dalam kemarahan yang otentik tuh. Jadi kalau rasa keadilan itu muncul dari rasa kemarahan. Jadi kalau kita marah di sini itu karena kita ingin adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Rok, thank you Bang Boy. Terima kasih teman-teman. Ini waktunya susah, saya ingin bilang pertama kita berduka ya terhadap masyarakat di Sumatera atas bencana yang terjadi. Yang kedua kita salut dengan solidaritas sosial masyarakat ya, yang tak lelah untuk bekerja sebagai relawan membantu kemanusiaan untuk di Sumatera gitu. Dan semoga pemerintah presiden mendengarkan kemarahan Bang Rocky dan Bung Boy tadi, yang sebenarnya baik juga buat presiden sendiri posisinya sebenarnya sebelum presiden dihukum oleh alam itu sendiri. Semoga kita bisa jauh lebih baik ke depan dan semoga politik ekologi bisa menjadi cermin politik di Indonesia. Terima kasih sahabat Opini Rakyat. Sampai bertemu dalam diskusi berikutnya. Thank you. Oke, yoi, siap. Oke, Is, Boy, udah. Apa?